Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kali ini kita masih di mata kuliah sistem terdistribusi, dan untuk pekan ini kita akan bahas tentang distributed transaction. Oke, apa yang akan kita bahas dari distributed transaction ini? Yang pertama, overview-nya. Kita pastinya akan bahas apa itu distributed transaction terlebih dahulu. Kemudian ada istilah multiple server, ada istilah atomicity, kemudian ada atomic commit protocol. Kita juga akan bahas tentang two phase commit. Commit itu untuk mengistilahkan ya transaksi diiakan misalnya atau dibatalkan gitu lah. Kemudian kita juga akan bicara tentang concurrency control, itu yang akan dibahas misalnya locking. Kemudian time stamping, ini masih ingat dengan kemarin kita bicara tentang clock and time. Dan juga optimistic concurrency control. Dan ada isunya misalnya bicara tentang deadlock dan recovery. Oke, yang pertama kita akan bahas apa itu transaksi sebetulnya. Transaksi tiada lain sebetulnya suatu proses, jadi proses secara sequence dari suatu server dengan server yang lainnya, dimana dengan adanya transaksi tersebut suatu pekerjaan, suatu proses itu akan dikerjakan. Biasanya originalnya itu dia dari istilah database, contoh banking, kemudian dari pemesanan tiket misalnya, itu kan ada transaksi dari mana misalnya si klien itu bertransaksi dengan server, berkomunikasi dengan server, dan si server itu kan tidak melayani cuma satu saja, prosesnya akan multi banyak. Kemudian server pun misalnya bank juga kan server tidak hanya satu. Sebagai contoh misalnya ketika kita akses melalui ATM, kemudian bersamaan melalui dengan internet banking, kemudian bersamaan juga dengan mobile banking, itu bagaimana proses transaksinya ketika di ATM, apakah di mobile banking itu berbeda atau sama, misalnya seperti itu. Nah, itu yang akan kita bahas. Kemudian ada distributed transaction itu sendiri sebenarnya proses transaksi atau flat, baik flat maupun nested, yang mengakses objek yang dikelola oleh beberapa server. Nah, di dalam distributed transaction ada istilahnya konsep atomicity. Atomicity ini istilahnya tetap berlaku all or nothing. Jadi maksudnya apa? Maksudnya suatu proses itu dikerjakan oleh server atau sama sekali nggak diproses gitu loh. Jadi kalau di commit itu diiakan, maka kerjakan. Tapi kalau tidak di-commit, tidak dikerjakan, jangan dikerjakan. Jadi all or nothing. Kalau kerjakan sama semua server yang ada yang terkoneksi untuk transaksi tersebut, kerjakan. Atau tidak dikerjakan sama sekali, berarti semuanya jangan dikerjakan, seperti itu. Diperlukan sebuah koordinator untuk memastikan konsep atomicity. Ya. Kalau udah bicara tentang multi server, kemudian multi transaksi, berarti kan distributed transaksi. Kalau bicara transaksi sendiri sih one to one itu enak, belum terlalu pusing. Yang bikin pusing itu kalau udah ada banyak transaksinya. Satu klien mengakses banyak server nih untuk melakukan transaksi yang sama misalnya. Nah, itu akan bermasalah ketika server satu dengan server yang lainnya tidak ada konkuren, tidak ada sinkronize-nya. Maka diperlukan suatu koordinator di mana konsep atomicity ini berlaku. Jadi kata koordinator, ya, commit, kerjakan, maka semuanya akan kerjakan. Atau batalkan, maka semuanya akan membatalkan. Maka dibutuhkan sebuah koordinator. Nah, tentu saja di dalam distributed sistem terdistribusi ini, karena kita bicara tentang jaringan, maka kita juga bahas tentang protokol. Artinya protokol itu kan aturan main. Jadi pastinya kita akan menggunakan protokol yang sudah disepakati sejak awal. Maksudnya apa? Jangan sampai antara server satu dan server yang lain itu bicara dengan protokol yang berbeda. Nah, ini bisa berantakan, tidak akan adanya sinkronisasi, konkurensi, dan sebagainya. Dan yang pastinya distributed transaction tidak akan berjalan. Dan untuk hal ini semua, agar distributed transaction ini berjalan ya semestinya, maka diperlukan konkurensi kontrol. Ada yang melakukan kontrol terhadap konkurensi. Oke, di dalam distributed transaction itu ada dua jenis. Yang pertama nested transaction dan ada flat transaction. Yang pertama flat transaction. Flat transaction adalah sebuah klien melakukan request pada lebih dari satu server. Kemudian sebuah transaksi ini diselesaikan dahulu sebelum minta ke server berikutnya. Artinya sekuensial. Nah, jika menggunakan konsep locking, di dalam flat transaction itu menggunakan konsep locking, mengunci, maka sebuah transaksi hanya bisa menunggu satu objek saja. Jadi misalnya gini, langsung
studi case. Saya sedang akses ATM. Maka kalau pakai sistem locking, konsep locking, ketika saya akses ATM, mobile banking saya, kemudian internet banking saya, kemudian apalagi mungkin manual saya yang datang ke kasir atau ke teller, itu akan di lock, nggak bisa. Begitu dicek, Anda nggak bisa. Kenapa? Ada yang lagi make. Siapa? Oh iya, saya lagi pakai ATM untuk melakukan apa, transaksi, apakah nambah duit, apakah mengambil duit, atau pembayaran dan sejenisnya. Nah, ini gambaran untuk flat transaction. Jadi ada klien akan mengakses server yang berbeda. Jadi kan misalnya sebuah bank itu kan punya banyak server ya pastinya. Nah, ketika dia mengakses X, kalau pakai sistem locking, maka Y, Z ini akan di lock. Dia tidak akan bisa akses Y dan Z-nya. Nunggu selesai dulu yang. Oke, mode berikutnya adalah nested transaction. Tipe nested ini maksudnya top level transaction bisa membuat sub transaksi. Setelah bertransaksi, di dalam transaksi itu dibagi lagi. Sub transaksi pada level yang sama ini bisa berjalan secara concurrent atau paralel. Hal ini tentu saja bisa digunakan dengan memanfaatkan utilitas dari prosesor, artinya pada kasus multi prosesor. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Klien misalnya bertransaksi di X dan Y. Nah, server X dan Y ini begitu di dalamnya dia bisa mengakses yang lainnya. Bukan hanya sekedar misal pembayaran. Misal contoh lagi ke banking lagi. Ini di server ini, di server ATM saya ngambil duit. Sementara saya juga sambil ATM nih, keren banget gitu kan. Mobile banking juga melakukan pembayaran. Pembayaran bukan hanya pembayaran, di sini ngambil duit, di sini melakukan pembayaran. Dan selain pembayaran, dia juga misalnya melakukan pembelian misalnya. Nah, ini bisa dilakukan kalau menggunakan tipe yang nested transaction. Oke. Jadi di topnya ini bisa membagi lagi transaksinya. Ini merupakan contoh transaksi flat transaction pada bank misalnya. Klien ketika akses di server X ini, transaksi 1 di X, withdraw 10, oke. Dia baru bisa mengakses Y kalau yang X sudah selesai. Y bisa akses Z kalau yang Y dan X sudah selesai, dan seterusnya seperti ini kalau yang tipenya flat. Tetapi kalau menggunakan contoh transaksi yang nested, begitu open transaction di sini, nah ini dia bisa join, mengakses yang macam-macam, bisa seperti itu. Bagaimana sih proses transaksi terjadi? Jadi cara kerjanya adalah klien mengirimkan request open transaction pada koordinator, terserah server yang mana. Pokoknya yang dihubungi itu pertama kali dia akan menjadi koordinator, oke. Kemudian dari koordinator inilah yang akan menentukan. Koordinator yang dituju mengembalikan identifier transaction yang unik pada klien. Jadi diberikan tiket lah ibaratnya. Kalau sekarang jenis-jenis kita minta request helpdesk kan ada tiket, ya sama sebetulnya, diberikan tiket identifier transaction. Kemudian klien akan bekerja sama dengan koordinator dengan melakukan commit protokol. Nah, nanti kita akan bahas tentang commit protokolnya. Nah, apa sih fungsi dari koordinator dan mengapa perlu koordinator? Sebuah host atau sistem yang menjadi mandor ini untuk menyelesaikan sebuah transaksi terdistribusi. Jadi koordinator di sini bisa diistilahkan mandor. Mandor dalam artian dia yang pegang kendali. Mandor ini tidak mesti dia terus gitu loh. Bisa saja berganti-ganti. Oke. Intinya dia yang akan menjadi penentuan berbagi kepada server-server yang lainnya. Oke. Makanya koordinator yang melakukan koordinasi. Nah, koordinator ini bertanggung jawab untuk mengambil keputusan commit dan abort. Selama terjadi transaksi, koordinator ini tentu saja akan melakukan pencatatan data referensi dari partisipan dan kebalikannya. Partisipan di sini bisa termasuk si kliennya, termasuk dengan juga si servernya, termasuk juga transaksi-transaksi yang dilakukan. Dan koordinator tentu saja tahu semua daftar peserta dan sebaliknya. Ya, kurang lebihnya gambarnya seperti inilah transaksi koordinator. Dia akan tahu siapa yang menjadi manajer dan siapa yang menjadi kliennya. Oke, Atomic Commit Protocol. Sekarang kita akan bicara yang protokol. Pertama yang atomic terlebih dahulu. Atomic Commit Protocol ini dikembangkan awal tahun 70-an. Tujuannya tiada lain adalah untuk memastikan bahwa setiap perubahan terjadi pada semua sistem
atau tidak sama sekali. Jadi kalau terjadi commit, kalau tidak ya tidak. Ada 3 jenis protokol untuk commit atau make commit. Yang pertama one phase commit protokol. Yang kedua two phase commit protokol, dan yang ketiga three phase commit protokol. Masing-masing punya keuntungan, punya kekurangan. Kita bahas yang pertama, untuk yang one phase commit protokol. Pada one phase commit protokol, koordinator ini mengirimkan pesan commit atau abort pada semua partisipan. Proses diulang terus-menerus sampai semua sudah membalas. Masalahnya adalah tidak mungkin melakukan abort apabila sudah diberikan permintaan untuk melakukan commit. Oke, kirim, koordinator ngirim pesan commit. Oke, semuanya commit. Tiba-tiba ada pengendalian, saya cancel, nggak jadi. Nah, kan sudah terlanjur server commit. Iya, ini biasanya pernah terjadi saya itu ketika transaksi kartu kredit, nggak bisa di cancel. Kenapa? Maaf, pesanan sudah di commit, terlanjur di sana, sudah diiakan. Saya cancel nggak jadi, atau merchandise-nya nggak bisa. Nah, biasanya nanti ada recovery, nanti kita bahas di terakhir recovery seperti itu. Oke. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya untuk one phase commit protokol itu bisa menggunakan two phase commit. Adapun two phase commit protokol ini ada 2 fase. Fase pertama adalah voting. Voting dalam hal ini koordinator mengirimkan request can commit pada setiap partisipan. Kemudian partisipan akan memilih yes or no dan mengirim balik kepada koordinator. Jika yes, maka akan menyimpan objek pada penyimpanan permanen. Jika tidak, berarti abort, dibatalkan proses transaksi tersebut. Nah, fase kedua, koordinator akan mengumpulkan hasil voting. Jika semua setuju, koordinator akan memutuskan commit dan mengirimkan do commit pada semua partisipan. Selain itu, koordinator juga akan memutuskan abort dan mengirimkan do abort pada semua partisipan yang memilih yes. Nah, partisipan yang memilih yes tentu saja akan menunggu do commit atau do abort dari koordinator. Setelah menerima salah satu dari pesan di atas, maka partisipan akan menjalankan perintah sesuai dengan pesan yang diterima. Dan jika dilakukan perintah commit, maka partisipan akan mengirimkan pesan have committed pada koordinator sebagai konfirmasi bahwa proses sudah dilaksanakan. Oke, gambarnya kurang lebih seperti ini. Misalnya ada koordinator dan ada partisipan. Ini langkah-langkahnya, ini statusnya. Status pertama, prepare to commit. Oke, mengirimkan can commit partisipan. Partisipan akan memberikan jawab prepare to commit uncertain yes, misalnya jawabannya yes. Bisa juga no, makanya uncertain nggak tentu. Oke, yes, kita ambil contoh ini yes. Nah, setelah dijawab yes oleh partisipan, koordinator akan memberikan balasan do commit. Oke. Berarti kan di sini oh yes, berarti committed. Sudah committed, berarti koordinator mengirim pesan do commit. Maksudnya apa? Lakukan, commit. Nah, setelah do commit, maka si partisipan ini membalasnya committed dan memberikan have committed. Ya, gampangnya gini lah. Bagi nggak tahu kalau sekarang ya. Nah, sekarang biasanya kalau bermain WA itu ada centang biru, centang 1, centang 2, centang biru, warna biru, ya kan? Walaupun bisa dimatikan tuh yang biru. Jadi jangan terlalu percaya. Nah, kalau dulu ketika masih bermain SMS, saya masih zamannya waktu SMS. Itu ngirim pesan, begitu ngirim pesan, truk message send berarti pesan terkirim. Tetapi apakah diterima atau tidaknya kita belum tahu sampai dapat message delivered, ada notifikasi delivered, artinya berarti sudah nyampe ke sana. Kurang lebihnya sama, two phase commit seperti itu. Nah, walaupun sudah ada two phase commit, ternyata masih ada masalah juga. Yang pertama adalah susah memastikan semua partisipan sudah melakukan vote dan mendapatkan hasil yang sama. Ya kan? Partisipannya misalnya ada yang malas atau yang ya jaringannya putus atau ya segala macam lah bermasalah, misalnya masalah-masalah yang ada di jaringan misalnya. Nah, jika proses mengalami kegagalan, terjadi network partitioning misalnya ini, maka tidak akan didapatkan konsensus. Ya kan? Nggak bisa diambil keputusan. Karena partisipan yang lain akan saling menunggu, blocking. Kenapa? Kok belum dapat jawaban nih? Iya, satu orang nih belum ngirim apa? Ngirim pilihannya. Maka sebagai solusinya kita gunakan three phase commit. Apa itu three phase commit?
Three phase commit sebenarnya tujuannya adalah mencoba mengatasi masalah blocking yang terjadi tadi, yang nungguin gitu loh. Nunggu salah satu partisan atau dua partisan yang ya belum memberikan jawaban. Nah, menggunakan asumsi tidak lebih dari K side fail, oke, di mana K adalah angka yang sudah disetujui, misalnya dari 10 atau persenan biasanya. Oke, kayaknya 70% kita udah memasuki kuota forum gitu kan. Biasanya kan kalau di MPR juga seperti itu kan. 2/3 dari yang hadir, jumlah yang hadir, oke, keputusan sah kan seperti itu. Nah, ini juga sama, menggunakan asumsi seperti itu. Koordinator memastikan bahwa paling tidak K side lain tahu bahwa koordinator akan melakukan commit. Jika koordinator fail, side yang lain melakukan election koordinator baru dan melihat status terakhir dan menentukan aksi, apakah commit atau fail. Nah, ini kalau terjadi misalnya koordinator yang fail, maka koordinator yang lainnya akan partisan yang lainnya akan memilih koordinator baru dan mengambil status data yang terakhir, baru menentukan aksi commit ataupun abort. Adapun masalah pada trifase commit, yang pertama adalah susah implementasinya. Yang kedua, harus memastikan bahwa state harus tetap konsisten meskipun terdapat perbedaan hasil. Jika transaksi di commit di satu set dan abort di set yang lain kan bisa bermasalah juga kan. Dan yang ketiga, masalah pada trifase ini terlalu banyak overhead. Ya, kirim tunggu banyak banget jadi overheadnya. Oke, selanjutnya adalah concurrency control. Setiap server akan mengelola sekumpulan objek yang bertanggung jawab untuk memastikan tetap konsisten ketika diakses oleh transaksi konkuren. Jenisnya untuk melakukan controlling terhadap konkurensi bisa locking yang tadi di awal sebutkan, timestamp pemberian waktu, time, oke, yang di materi pekan lalu bicara tentang clock and time, oke, atau bisa juga optimistic concurrency control. Yang pernah kita akan bahas yang lockingnya. Lock pada objek dikendalikan secara lokal oleh local lock manager. Ini akan memberikan akses untuk lock dan membuat transaksi yang meminta request menunggu. Kenapa? Karena lagi dikerjain. Anda nggak boleh update. Kenapa? Kalau Anda melakukan update terhadap status yang lagi dikerjain, ya Anda sama aja mendapatkan data yang lama. Kenapa? Karena ini lagi di proses. Tunggu proses ini selesai, baru Anda akan dapatkan update. Sebagai contoh, misalnya saya store uang, kemudian saya pun membuka aplikasi untuk lihat saldo misalnya, information saldo, padahal di saat yang bersamaan saya lagi nyetor duit, transfer misalnya. Nah, kalau waktunya tidak ada log, tidak ada log, ini bisa data yang diperoleh itu adalah data yang ya tidak valid, tidak up to date misalnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya di log, apakah dia nge-log sebelum bayar atau transfer, nambah duit atau berkurang duit, atau dia menunggu yang proses transfer atau berkurang duitnya, seperti itu. Kayak ini fungsi log. Tujuannya agar selalu transaksi itu synchronize. Nah, tidak bisa melepas log sampai ada kepastian abort commit pada semua server dan bisa menimbulkan distributed deadlock. Ya, gambarnya kurang lebih seperti inilah ketika UVW ini, dimana ini adalah masing-masing server, kemudian ini adalah request yang dilakukan. Log D, log A, wait at Y, wait at X. Kemudian di sini lagi di log B pada Y. Padahal Y ini menunggu. Nah, ini bisa terjadi deadlock. Atau gambarnya seperti ini, saling menunggu. Ini ketika di sistem operasi di graph ini sebetulnya kalau saya udah menjelaskan tentang proses terjadinya deadlock, kemudian mutual exclusion itu di dalamnya ini, bahwa dalam satu waktu hanya ada satu proses yang boleh dilakukan, baik itu multiprosesor, multitasking, tetap satuan waktu. Kenapa? Ya karena bisa biar tidak terjadinya deadlock. Nah, ada istilah phantom deadlock. Phantom deadlock ini artinya deadlock yang terdeteksi tetapi bukan merupakan sebuah deadlock. Biasanya terjadi karena adanya delay pada saat pengiriman informasi deadlock pada jaringan. Transaksi U misalnya melepas objek pada server X, transaksi U meminta V pada server Y. Nah, diasumsikan server Y diterima terlebih dahulu dibandingkan server X, maka terjadi seperti ini. Nah, ini bisa terjadi deadlock seperti itu.
Dan terakhir, bicara tentang transaction recovery, proses pemulihan dengan menggunakan versi terakhir dari objek yang sudah di-commit dari media penyimpanan permanen. Biasanya, transaction recovery ini dilakukan oleh recovery manager, menyimpan objek pada storage permanen, restore objek server setelah crash, mengorganisasi ulang file recovery untuk meningkatkan performa dari recovery, dan reclaim storage space. Dan dalam recovery ada intention list, ini berisi daftar objek aktif yang diakses oleh klien selama transaksi, termasuk yang mengalami perubahan selama transaksi. Digunakan untuk melihat objek mana yang terkena efek perubahan setelah commit. Jika commit, maka nilai baru disimpan pada storage. Jika abort, data dari intention list digunakan untuk membatalkan perubahan dan melakukan rollback ke data yang lama. Kemudian jangan lupa ada logging juga, di mana semua transaksi yang commit itu akan dicatat pada log, dan urutan entry itu menggambarkan urutan transaksi. Apabila crash, maka semua transaksi yang tidak memiliki status committed itu akan dibatalkan. Seperti itu. Oke, ini contoh-contoh pada dua visi terjadinya ya tadi recovery. Kalau ini contoh failure during prepare fase pada Oracle misalnya, ini issue distribute transaction masuk ke lokal menanyakan kepada remote server remote, dan ternyata di sini crash before giving prepare response, maka yang terjadi all database perform rollback. Nah, tidak jadi disimpannya rollback. Bagaimana jika fail terjadi selama fase commit? Misalnya isu udah ask to prepare, kemudian udah diberikan oke, udah retrieve prepare siap, ask to commit, oke, tolong di commit. Ternyata di sini tidak memberikan respon, maka all database commit after network restore. Jadi si ininya masih ini yang kadang terjadi kalau kita belajar e-commerce. Lama nih yang khawatir gak gitu. Jangan-jangan transaksi sudah berlangsung tapi duit kepotong, barang gagal. Ini yang sudah menjadi tantangan di dunia database dan distribusi bagaimana kerjasama dengan partnernya. Oke, baiklah sampai di sini dulu untuk materi kita tentang distributed transaction. Selanjutnya nanti kita akan bahas di video berikutnya kita akan bahas tentang praktikum pemrograman. Oke, dan kali ini kita akan bicara tentang tim programming. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.